diskusikan. Atau nanti di akhir aja mungkin Pak J. Ya. Kayaknya Bapak Ibu mengendap dulu ya. Iya. Oke. Ya, siap. Saya lanjutin dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, dari situlah maka ISO mengatakan ini. Nah, kalau kita lihat di dalam standar ini, kita lihat klausul 9.2 itu ada kata-kata internal audit. Artinya apa? Artinya kalau kita menerapkan ISO 9001 maupun ISO 21, maka kita harus memastikan telah memenuhi semua persyaratan atau semua klausulnya ISO. Di dalamnya itu ada persyaratan mengenai internal audit 9.2. Ya. Baik itu di 9001 maupun di 221. Berarti wajib ini internal audit. Ya kan? Dan internal audit pun akan diaudit oleh external audit. Jadi kami dari Dekra nanti tahun depan, kami akan ngaudit UIN Jambi. Salah satu yang kami audit adalah bagaimana UIN Jambi melakukan internal audit. Jadi Bapak Ibu nanti internal audit tanggal 18 sampai 22, nanti pelaksanaannya itu akan kami audit tahun depan. Apa yang kami audit? Berarti kita buka persyaratan 9.2. 9.2 mengatakan begini. Organisasi harus melaksanakan audit internal pada waktu yang terencana. Tadi Pak Budian menyebutkan bahwa dalam prosedurnya AMI, ya kan, prosedurnya audit mutu internal itu mengatakan bahwa UIN Jambi melakukan internal audit 2 kali dalam setahun terencana. Tapi yang ditanyakan lagi apa? 2 kali dalam setahun atau 6 bulan sekali, itu bulan apa dan bulan apa? Ya kan? Berarti dibuatin programnya. 2 tahun sekali adalah bulan Maret sama bulan November misalkan. Berarti ini. Terus pertanyaan berikut lagi apa? Untuk menyediakan informasi apakah sistem manajemen mutu. Jadi tujuan dari AMI itu apa? Ada A dan B. A1 itu apa? Sesuai dengan persyaratan organisasi untuk sistem manajemen mutu. Berarti kalau bahasa lainnya, untuk memenuhi klausulnya ISO, apa yang dilakukan oleh Jambi. Kemudian apa? Persyaratan ini. Berarti apa? Berarti UIN Jambi harus mengaudit seluruh klausulnya ISO. Kalau dia ISO 21 dan 91, berarti mengaudit 9001, 221, seluruh klausul ini. Jadi seluruh klausul ini diaudit ini urusan. Karena jangan sampai ada satu klausul yang nggak teraudit. Kalau nggak ada yang nggak teraudit, berarti telah melanggar ini nih. Ya kan? Buktinya apa A dan B ini? Buktinya, misalnya contohnya ya, saya berikan contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini nih. Nah ini nih. Ini contohnya kalau Bapak Ibu mengaudit, ini punyanya ini, jadi ini klausul 41. 41 ini nih. Ini adalah tadi kan, ini menggambarkan yang kata-kata persyaratan dari UIN. Nah ini UIN. Untuk 41, maka UIN bentuknya ini nih. Untuk 41. Untuk 42, bentuknya ini. Berarti ini adalah objek yang akan diaudit. Ya kan? Kemudian di dalam ISO mengatakan begini, ISO lagi. Persyaratan ini, berarti pertanyaannya, apakah semua klausul diaudit? Di sini contohnya. Contohnya, nah ini. Contohnya. Ini saya besarin ya. Ini contoh lain. Ini adalah ISO 9001. Jadi ini ada matrik ini. Kalau tadi kan matrik antara klausul dengan dokumen. Kalau ini adalah, ini kriteria BAN PT yang 9 kriteria. Ini adalah kriterianya ISO. Ini TEDQUAL ini kebetulan contohnya ini adalah perguruan tinggi pariwisata. Ini adalah International Accreditation untuk pariwisata. Namanya TEDQUAL. Ini adalah kriteria 512. Dia petakan ini. Ya kan? Kemudian apa? Dia petakan klausul ini direktor klausul berapa? Di lembaga pendidikan mutu klausul berapa? Di kepegawaian klausul berapa? Sehingga nanti akhirnya terpetakan seperti ini. Seperti ini.
Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti tanggal 18 ke atas itu diberi jadwal berdasarkan departemen. Departemen. Padahal ISO itu mintanya departemen atau klausul. Dia bilang, bagaimana audit dilakukan untuk sesuaikah persyaratan standar ini? Berarti klausul. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan departemen, berarti Bapak Ibu harus bisa mengkonversikan departemen ini tuh klausul berapa yang kita audit. Klausul berapa? Ya. Jadi dengan begini kita bisa tahu nih contohnya ini. Dengan begini kita bisa tahu bahwa semua klausul ISO telah tercover ini. Karena jangan sampai ada satu klausul yang nggak ada yang mengcover. Nah itu nggak boleh. Kalau ada yang nggak mengcover, berarti bermasalah di standar persyaratan ini, nggak terpenuhi persyaratan ini, ya kan? Lihat terbacanya di sini nih. Di sini kebaca. Kalau ngaudit 42, maka ini dokumen yang harus dilihat. Dokumen apa dan SOP apa, SK apa dan lain-lain. Ini semua harus dilihat sebelum ngaudit ke lapangan. Jadi kalau bahasanya sebelum tanggal 18 itu Bapak Ibu seharusnya apa? Mempelajari semua dokumen-dokumen ini. Ya kan? Itu. Oke, balik ke materi. Ya. Balik ke materi. Nah, di sini dia bilang, kata lain apa? Dan audit ini untuk melihat apakah sistem itu telah diterapkan dan dipelihara. Berarti persyaratan AMI itu apa? Sistem harus sudah diterapkan. Ya kan? Gak bisa kita mengaudit sesuatu yang belum diterapkan gitu. Harus sudah diterapkan. Setelah diterapkan apa? Dipelihara secara efektif. Oke. Artinya kalau kita melakukan AMI tanggal 18, Bapak Ibu auditor harus tahu yang kita audit nanti record kapan yang kita mau ambil. Record audit internal yang terakhir, kalau yang terakhir bulan Juli, berarti Bapak Ibu mengauditnya jangan mengambil record yang bulan Januari. Karena Januari sudah diambil oleh auditor yang bulan Juli. Berarti Bapak Ibu mengauditnya apa? Mengambil data penerapannya bulan Agustus sampai tanggal 18 November. Jadi jangan ambil 2 tahun lalu, 2 tahun lalu nggak bisa. Kan makanya itu dalam audit harus jelas apa ruang lingkupnya, ya kan? Kapan ini? Nah, ini. Kemudian apa berikutnya? Berikutnya adalah dia bilang organisasi harus merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi. Tadi sudah 2 kali setahun. Kemudian metodenya. Metode auditnya bisa jadi apa? Metode tadi mengacu kepada SOP-nya. Apa itu maksud metode? Pertama audit harus mereview dokumennya dulu. Terus checklist-nya disiapkan, ya kan? Itu metode. Kemudian lead auditornya akan menggait para auditor untuk memastikan semuanya sudah paham dan on the track. Baru kita mengaudit ke lapangan, visitasi ke lapangan. Di situ metodenya apa? Nah, nanti kita dalam ini saya akan jelaskan metodenya apa. Termasuk kalau ada temuan bagaimana mekanismenya. Terus kalau ada temuan bagaimana tindak lanjutnya, itu metodenya. Harus clear. Biasanya itu adalah dalam bentuk prosedur itu. Berarti auditor harus baca prosedur internal audit. Termasuk borang-borangnya harus paham. Ya kan? Tanggung jawab. Nanti dibagi nanti. Ada lead, ada auditor, ada auditi yang diaudit. Nah, masing-masing itu apa tanggung jawabnya? Apa wewenangnya? Harus clear itu, ya kan? Harus tentukan. Ya kan? Persyaratan perencanaan, pembagian jadwal. Tanggal 18 sampai 22 itu ngaudit mana dulu, jam berapa. Kemudian berikutnya apa? Siapa yang mengaudit? Itu kompetensi berarti. Ya kan? Kompetensi. Terus apa? Mempertimbangkan pentingnya proses, berarti risk base. Ya kan? Kalau ngaudit berarti Bapak ngambil sampling, sampel apa yang diambil? Berarti berdasarkan sistem risikonya, ya.
Termasuk Bapak Ibu harus melihat apa? Hasil audit sebelumnya dibaca. Karena kalau sebelumnya ada temuan, terus tanya, temuan yang sebelumnya itu sudah di-close belum? Kalau belum, loh, ya kan? Kalau belum masalah itu. Kalau sudah di-close, ternyata ketemu lagi, masalah lagi. Dulu waktu nutup temuannya gimana? Ya kan? Kok kejadian lagi gitu kan? Nah, karena apa? Karena dia bilang di sini, seorang auditor harus menentukan lingkup. Lingkupnya itu adalah yang tanggal 18/22 itu kita audit semua prosesnya di UIN Jambi atau hanya pendidikan saja atau by tema. Pendidikan, nanti 6 bulan lagi pembelajaran, 6 bulan lagi baru penelitian pengabdian, 6 bulan lagi misalkan begitu. Bisa aja. Ya kan? Dan kriteria audit, kriterianya apa? 9.001, 21.000 atau ditambah dengan 9 kriteria ban PT atau dengan internasional. Jadi harus tunjukin dulu. Jadi seorang auditor harus jelas yang B-nya ini. C, memilih auditor. Memilih auditor berarti apa? Harus tidak boleh berpihak. Jadi auditor yang ditunjuk itu harus independen. Ya kan? Yang membuat tidak independen itu apa? Ada hubungan saudara, ada bagian yang dia bagiannya sendiri, terus apa? Kompetensi juga bisa membuat tidak independen, ya kan? Kemudian hasil audit kita Bapak Ibu nanti itu dilaporkan kepada manajemen yang relevan. Jadi hasil audit itu dilaporkan kepada manajemen relevan untuk apa nih? Untuk dilakukan perbaikan dan pencegahan jangan berulang tanpa ditunda. Jadi kalau Bapak Ibu mengaudit temuannya sebenarnya ketemu 6 bulan yang lalu dan harusnya ditutup di bulan Agustus dan sekarang belum ditutup, berarti itu ditemukan di E ini. Berarti ada perbaikan yang ditunda. Ya kan? Dan yang F itu apa? Semua informasi yang Bapak lakukan itu harus diarsip. Ya. Diarsip. Ini A sampai F ini. Artinya apa? Kalau saya sebagai eksternal tahun depan, saya datang mengaudit lagi ke UIN Jambi, saya akan mengaudit salah satunya adalah bagaimana pelaksanaan audit internal. Dengan apa ini? Saya akan ngecek ini, A sampai F ini. 921, 922. Artinya Bapak Ibu pelaksanaan Bapak Ibu yang 18 sampai 22 ini harus sudah mematuhi klausul 9.2. Ya. Baik itu tugasnya LPM, tugasnya lead auditor, maupun tugasnya auditor, maupun tugasnya auditi yang diaudit. Ya. Ini kira-kira gambarannya. Oke. Berarti apa sebenarnya tugasnya audit ini? Sebenarnya pengaruhnya di akreditasi juga besar, ya kan? Karena dengan proses AMI ini berarti ada gap, ya kan? Gap tadi itu yang akan ditindaklanjuti, ya kan? Dan itu bisa menjadi bagian dari tujuan daripada UIN Jambi untuk meningkatkan akreditasi, untuk menuju ke internasional dengan skor berapa bisa aja, ya kan? Outputnya apa ini itu? Jangan audit itu hanya mengaudit apa yang dituliskan, nggak bisa. Kita harus tahu dulu. Kalau kita ngaudit untuk melihat apa? Untuk melihat positioning dari UIN Jambi terhadap apa ini? Harus clear dulu, ya. Ini ya, kembali lagi ke dalam teori, ya. Ke dalam teori adalah audit ini adalah proses yang sistematik, ya. Sistematik itu apa? Terencana, PDCA audit itu. Plan, do, check, action. Jadi nggak bisa auditnya itu adalah mendadak, nggak bisa. Ya, bolehkah checklist diberikan kepada auditi sebelum diaudit visitasi? Boleh-boleh aja. Karena audit ISO ini tidak ada yang dirahasiakan, ya kan? Loh, Pak, kalau gitu kan auditi bisa nyiapin dulu, ya silakan. Temuan nanti juga dia perbaikan kok. Karena dalam audit ISO ini tidak ada hukuman di situ, ya kan? Sampai bawa ke pidana misalnya. Itu tergantung dari manajemen, ya kan? Independen itu apa? Independen itu adalah pastikan auditor tidak ada konflik of interest, ya kan? Dipastikan, ya kan? Dan terdokumentasi. Ini adalah terminologi audit. Nah, sehingga kalau kita lihat dari penjelasan tadi itu, berarti audit itu apa? Internal itu, memastikan pemenuhan standar atau regulasi. Ini berarti compliant audit ini. Compliant itu apa? Kita punya regulasi, punya standar, kita lihat sesuai enggak dengan yang dia kerjakan. Itu compliant audit. Memastikan implementasi sesuai dengan standar atau tujuan. Ini performance. Yang dia kerjakan, dia lakukan,
itu menuju kepada tujuan kah, kepada indikator kah? Itu performance namanya. Ya, performance. Kemudian evaluasi aktivitas penerapan, identifikasi peluang perbaikan dalam rangka ke sustainability. Berarti ini apa? Ke dalam rangka kepada keberlangsungan unit atau departemen yang mau diaudit.